Ini Museum Aceh, ya. Jadi sesuai dengan janji saya terhadap Anda, ini saya akan tunjukkan, ya, kompleks makam raja-raja dinasti Bugis. Ini dia, ya. Jadi kompleks makam raja-raja dinasti Bugis, Desa Peuniti, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Oke, ini sudah jelas ya tulisannya, ya. Artinya yang saya ngomongkan selama ini, ya, yang saya berbicara selama ini terhadap saudara sekalian bukan sesuatu yang ini, dan saya yakin sudah banyak yang tahu, ya, bukan cuma saya aja, ya. Itu keyakinan saya tuh. Jadi inilah, ya, makam-makam itu, makam-makam kompleks dinasti raja-raja Aceh keturunan Bugis ini, saudara, ya. Sorry, sudah belum dibersihkan ini, ya. Ini dia. Ini nama-nama, ya. Ini, ya, saudara, ya. Nama-nama, ya, nama raja-raja Aceh keturunan Bugis, ya. Satu, Sultan Alauddin Ahmad Shah 1727-1735. Kedua, Sultan Alauddin Johan Shah 1735-1760. Ketiga, Sultan Muhammad Daud Shah 1874 sampai 1903. Empat, Pocut Muhammad. Ini 1903 itu Bung Karno kalau nggak salah lahir 1900 berapa? Dua ya atau berapa sih? Silakan aku komentar. Nah, ini menunjukkan bahwa ada hubungan memang yang sangat dekat sekali dengan saudara-saudara kita di Aceh. Oke? Jadi jangan dikira tidak ada hubungan dan kaitan, ada. Nah, saya kira banyak yang tahu, ya, banyak yang sudah memahami. Kalau tidak salah, Sultan Iskandar Muda itu entah mamanya begitu, ya, bagian keturunan dari mamanya kalau nggak salah itu yang dari sana. Ini mohon saya dikoreksi, ya, saudara-saudara, kalau saya salah, dan ada yang lebih tahu tentu. Kalau saya hanya melihat ini, saya sebagai anak dari Sulawesi, saya hanya melihat ini pada tahun 2017 lalu, saya kaget. Maka dari itu kemudian saya menggali, ya, menggali bagaimana sebenarnya hubungan-hubungan ini, keterkaitan ini. Nah, dari sini pun saya kemudian mulai menyadari bahwa Pak Yusuf Kala waktu bertemu dengan tokoh dari Aceh untuk membicarakan perdamaian, ya. Lalu hari ini tentu kita sudah dengar seringkali saudara-saudara kita dari Aceh mengingatkan kembali tentang hal itu, ya, yaitu perjanjian Helsinki. Saya bukan soal perjanjian Helsinki, tapi saya mulai memahami bahwa oh, pantas Pak Yusuf Kala bisa, ya, mendamaikan Aceh ini karena ada hubungan nih Sulawesi dengan Aceh. Dan saya curiga tokoh-tokoh yang saat itu dikenal dengan tokoh-tokoh gan tahu soal ini, makanya sama-sama saling menghormati gitu loh. Nah, artinya saudaraku, bukan cuma Aceh dengan Bugis saja, karena begini, dulu itu kan anaknya raja ini dengan raja ini sering dikasih kawin, dikasih apa itu, dijodohkan lah begitu kan. Jadi terjadi hubungan. Nah, oleh karena itu siapapun di negara ini menurut saya, kalau dia tidak mampu memahami pada konteks ini berbahaya, Pak. Dia jadi pejabat publik, pejabat negara, pasti dia maling. Karena dia akan tergiur dengan kekayaan alam. Itu saya sampai sebegitunya, ya. Oleh karena itu, memang tidak boleh sembarangan orang jadi pejabat publik, Pak. Dia harus mengerti dan paham, ya, hubungan-hubungan keterkaitan antara satu dengan yang lain. Ini berbahaya, ya, berbahaya sekali. Jangan dikira bahwa tidak berbahaya kalau nggak tahu ini, Pak, nggak tahu hubungan-hubungan itu. Nah, maka sangat berbahaya, saya ulangi lagi, kalau pejabat-pejabat publik, pejabat negara, ya, di negara ini
dia sontoloyo Pak. Sontoloyo dalam arti dia tidak tahu apa-apa. Yang dia hanya tahu bagaimana dapat uang, bagaimana bisa jadi uang. Oh bahaya, karena alam Indonesia ini sangat kaya raya. Oke, saya perlihatkan di sekeliling Anda, sekeliling saya. Nah, ini rumah Aceh ya. Ini rumah Aceh. Nanti sebentar saya akan singgah di rumah Cut Nyadin. Tapi sudah seperti ini juga ya. Miniaturnya ya. Ini apa modelnya? Ini rumah Aceh. Tapi saya intinya di sini yang paling saya target itu, saya ulangi lagi, itu tadi yang sudah saya perlihatkan terhadap Anda ya, akan Raja Aceh keturunan Bugis. Silakan komentar bagaimana tanggapan Anda. Kalau pemahaman saya seperti itu tadi. Oke? Merdeka.